Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mohbana SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 3 Kedaung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan P1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja Tauhid. Mohon doanya semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mana semangat tuh? Anak pagi ini, hari ini pembelajarannya adalah pendidikan agama Islam. Sebelum dilanjut, terlebih dahulu mari kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dan diberikan keberkahan, kemanfaatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, hari ini yang pimpin doa dapatnya yang paling dulu. Tuhan tolong dipimpin doa. Selanjutnya, terlebih dahulu saya akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Saya cek dulu. Marcelo Wahyu hadir. Nisha Nur Sahira hadir. Muhammad A. Setiawan hadir. Gak masuk. Kenapa sakit? Muhammad Abdul Rehan hadir. Muhammad Al-Fadhan Dwi Saputra. Nama Siti Putri Anjana hadir. Darul Wibowo Jati hadir. Tuhan Maria Fatih hadir. Renata Angelia Maharani hadir. Riko Octaviano Rima Ulfaisa hadir. Rino Wahyu Hermansyah Syarifah Udin sudah masuk. Viola Bintang Melista hadir. Viola Ayuda Nugra hadir. Zailani hadir. Hadir Kak? Hadir. Zahra Aulia Putri ya, hadir. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Kita selanjutnya mari kita menyanyikan lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke, lagu wajib nasional. Mudah-mudahan bisa menumbuhkan kecintaan kita terhadap bangsa kita, negeri kita, tercinta tanah air kita. Sama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambut menjadi Indonesia.
kami sampaikan dulu, yaitu tujuan kita belajar hari ini atau tujuan pembelajaran. Ini tujuan belajar kita pada hari ini ya. Satu apa? Meyakini kisah ulama Rasyidin dalam berdakwah dengan dua, membiasakan perilaku terpuji dengan Allah sebagai bukti mengimani perjuangan ulama Rasyidin dalam berdakwah dengan tiga, menumbuhkan sifat sabar dan percaya diri sebagai wujud meyakini kebenaran ulama Rasyidin dengan baik. 4, menjelaskan kisah perjuangan ulama Rasyidin dalam berdakwah dengan 5, menceritakan kisah perjuangan dalam berdakwah dengan 6, menemukan pelajaran. Nah ini, jadi nanti anak-anak harus bisa apa? Yaitu meneladani perjuangan ulama Rasyidin yang gigih, semangat ya, belajar, kemudian membiasakan perilaku terpuji, perilaku yang disenangi oleh banyak orang, kemudian sabar, percaya diri, menuntut ilmu harus sabar dari pagi sampai siang ya. 5, menceritakan kisah perjuangan dalam berdakwah. Perjuangan siapa? Ulama Rasyidin. Kemudian kita harus bisa menemukan keteladanan dari ulama Rasyidin. Anak-anak, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini saya lihat guru sudah tempel di sini poster, ada berapa ini? Ada 4 poster. Pertama, ini gambarnya atau lukisannya Abu Bakar. Ini yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Langsung saja ya. Ini saya tampilkan video. Nanti kalian amati, kalian lihat, perhatikan. Setelah itu kalian nanti saya beri tugas untuk apa? Untuk meringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan walaupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak Islam yang saya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas surah Al-Rasyidin. Bahasan kita adalah akan mengenal sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, meneladani sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Adalah pengganti setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Arti khulafa itu berarti pengganti. Rasyid artinya mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin artinya pengganti Rasulullah yang mendapatkan petunjuk. Itu yang kita bahas adalah 1, Abu Bakar As-Siddiq, 2, Umar bin Khattab, yang 3, Utsman bin Affan, yang 4 adalah Ali bin Abi Thalib. Mari mengenal sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya adalah Abdullah. Beliau dilahirkan di kota Makkah tahun 573 Masehi. Nama orang tuanya Abu Bakar
pertama, Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdul Akbar. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Apa itu As-Siddiq? Itu yang membenarkan setiap peristiwa yang dialami oleh Nabi, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Itu peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, menuju ke langit, kemudian kembali lagi ke bumi. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Di saat orang lain tidak percaya, Abu Bakar mempercayai peristiwa tersebut. Selanjutnya, Abu Bakar adalah sahabat yang mulia. Abu Bakar termasuk sahabat yang mengalami dalam peristiwa hijrah ke Madinah. Itu saat berada di Gua Sur. Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Lalu bertepatan dengan 8 Juni 632 Hijriah. Anak yang soleh saudara, ada beberapa jasa saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Yang pertama, mewujudkan stabilitas wilayah Islam. Yang kedua, memperluas wilayah Islam. Perluasan wilayah meliputi Irak, Persia, Syria, Taiman atau perbatasan Syam, dan Yaman. Abu Bakar membagi daerah Islam menjadi beberapa wilayah. Abu Bakar mengangkat seorang wali atau gubernur untuk setiap wilayah tersebut. Yang ketiga, Abu Bakar berhasil mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Hal ini berdasarkan usul dari Umar bin Khattab. Kenapa Al-Quran ini dibukukan? Dengan alasan banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur atau meninggal dunia. Alasan yang kedua, Al-Quran dibukukan adalah ayat yang ditulis pada daun atau kulit, pada kayu, itu mudah hilang. Nah, yang soleh dan solehah, jasa yang keempat adalah memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Setelah kematian Rasulullah, orang-orang munafik merasa tidak ada lagi yang mereka takuti. Mereka memulai meninggalkan aturan-aturan Allah dan banyak keluar atau murtad dari agama Islam. Termasuk adanya nabi palsu, orang yang mengaku sebagai nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Dia mengaku sebagai nabi palsu. Selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Ia wafat pada bulan Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau bertepatan pada bulan Agustus 634 Masehi. Yang soleh dan solehah, mari meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Keteladanan yang pertama adalah tentang keikhlasan. Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin kaum muslimin hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, apa yang diperjuangkan hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Anak-anak juga begitu, melaksanakan sesuatu, belajar, membantu orang tua, itu hanya mengharapkan ridha Allah. Keteladanan yang kedua adalah
bisa kita tiru meskipun kita punya segalanya, maka sikap kita tetap sederhana. Keteladanan yang ketiga, membela yang lemah. Abu Bakar As-Siddiq sangat peduli terhadap kepemimpinannya, terhadap rakyatnya, terhadap rakyatnya. Maka kelak saat menjadi pemimpin, menjadi bos, menjadi unjuk pemimpin perusahaan juga harus memperhatikan bawahan. Keteladanan yang keempat adalah pemberani. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah yang pemberani. Kita juga harus berani, berani karena yang soleh dan soleha. Kita lanjutkan sahabat yang kedua, Khulafaur Rasyidun yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Oke, baiklah anak-anak, ini tadi itu apa? Sahabat Rasulullah yang pertama. Siapa namanya? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini adalah sosok sahabat yang apa? Ikhlas, kemudian jujur, apalagi sabar, dan juga pemberani. Baiklah, setelah kalian nonton video tadi, sudah paham? Sudah paham ya? Sudah. Coba sekarang kalian saya beri tugas, ya, saya beri beban kerja untuk meringkas apa yang telah kalian lihat. Silakan diringkas di lembar kerja yang telah Pak Guru bagikan. Waktunya 10 menit. Ini sudah saya beri bagi kelompok menjadi berapa? 4 kelompok ya. Yang pertama ini kelompok apa? Abu Bakar. Kemudian yang ini kelompok Umar bin Khattab. Ini kelompok apa? Utsman bin Affan. Dan itu lahir Ali bin Abi Thalib. Silakan ditulis sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini ditulis semua. Yang paling cepat nanti juara 1. Yang paling awal selesainya. Ayo semangat. Ini bantu temannya yuk. Kamu yang dikte, kamu yang tulis. Teman yang lain tulis, yang lain dikte.
kelompok Pak Usman bin Affan. Ayo bantu temannya. Ini hari bina-bina cuma 2 orang ini. Ayo waktunya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Dibantu temannya. Bisa kerja sama, gantian, kamu capek. Sudah dapat banyak nih. Yang lain gimana yang lain? Ayo. Umar bin Khattab sudah dapat banyak. Abu Bakar, kelompok Abu Bakar. Ayo waktunya habis. Ayo kelompok Umar bin Khattab telah selesai untuk maju depan, silakan dibaca rintangan yang depan. Ayo, yang lain dilanjutkan. Ayo dibaca dua mewakili kelompok Umar bin Khattab. Ayo. Mulai dibaca. Dua boleh gantian bacanya sampai ayo. Dua sini. Di Umar bin Khattab, tepuk tangan Umar bin Khattab. Tepuk tangan Umar bin Khattab. Semuanya tepuk tangan Umar bin Khattab. Yang lain segera menyusul.
dilanjut bacanya. Nah, tepuk tangan lagi untuk kelompok umat beragama. Selanjutnya yang sudah selesai. Kelompok siapa ini? Usman bin Affan. Baca, Affan. Abu Bakar. Perhatikan namanya. Nah, sudah cukup dilanjut. Berikutnya tepuk tangan. Berikutnya kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Ayo pada depan membaca ringkasannya. Ayo. Harus semuanya maju yuk.
Ayo yang keras. Kenapa itu? Sudah selesai. Oke, dilanjut kelompok selanjutnya. Ada tangan untuk kelompok A ini. Yang terakhir ya sekarang kelompok terakhir kali kombinasi tolak silakan dibaca hasil ringkasnya. Oh yang lain didengarkan. Hasil ringkasan kali kombinasi tolak. Rasulullah dan juga ulama Rasyidin. Perhatikan semuanya.
Kemudian apa lagi? Apa? Jujur, tanggung jawab. Sebagai siswa apa tanggung jawabnya? Belajar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan Pak Guru, ya. Oke, sekarang anak-anak sudah tahu tentang Khulafaur Rasyidin. Untuk yang akan datang kita harus hafal, harus lebih paham lagi, harus lebih hafal lagi, harus hafal. Siapakah Khulafaur Rasyidin? Siapakah Abu Bakar Rasyidin? Siapakah Umar bin Khattab? Kemudian siapa Utsman bin Affan? Kemudian siapa Ali bin Abi Thalib? Oke, sekarang kita tepuk dulu. Ya, tepuk semangat. Semangat. Lagunya Empat Sahabat, ya? Bisa? Nah, bersama-sama lagu Empat Sahabat Nabi. 1, 2, 3. Ada empat khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kali lagi, 1, 2, 3. Ada empat khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Ya, waktunya habis, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Jadi kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama.